Menjadi seorang penemu atau inventor memanglah keren, namun risiko yang besar juga mengintai para inventor ini. Hasil temuan mereka bisa menjadi senjata makan tuan, bahkan membunuh diri mereka sendiri. Berikut ini ada 7 penemu yang terbunuh oleh temuannya sendiri. Tapi sebelum melanjutkan videonya, alangkah baiknya buat sobat muda untuk klik subscribe untuk berlangganan video-video terbaru di channel Saudara Muda, karena berlangganan itu gratis. Henry Smolinski. Henry Smolinski adalah seorang insinyur yang keluar dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Advanced Vehicle Engineer yang memfokuskan membuat mobil yang bisa terbang. Pada tahun 1973, perusahaan itu membangun prototipe pertama mobil yang bisa terbang, menggabungkan antara pesawat Cessna Skimaster dengan mobil Ford yang bernama Pinto. Bagian ekor pesawat didesain untuk bisa dibongkar pasang, ditempel, dan dilepas dari mobil. Henry kemudian merencanakan produksi massal pada tahun 1974, namun pada 11 September 1973, Henry menguji mobil terbang buatannya itu bersama pilot yang bernama Harold Black. Saat itu, mobil berhasil terbang, namun sayap pesawat tiba-tiba terlepas dari mobil itu sehingga membuat mobil itu terjatuh. Henry dan Harold kemudian dinyatakan tewas. KNKT Amerika Serikat menyatakan bahwa sayap yang dilas dengan kualitas buruk di badan mobil itu menjadi penyebab utama kecelakaan tersebut. Thomas Metsley Jr. Thomas adalah seorang kimiawan yang menemukan bensin bertimbal dan gas rumah kaca atau freon. Dia keracunan timbal saat sengaja menumpahkan temuannya kemudian mengendusnya saat jumpa pers hanya untuk membuktikan pada media bahwa bensin itu aman. Tapi bukan itu yang membunuh Thomas. Thomas yang menderita polio membuat semacam alat seperti tali dan katrol untuk menunjang tubuhnya yang terkena polio. Thomas kemudian terjerat tali pada alat buatannya itu pada 2 November 1944 sehingga ia mati lemas. Marie Curie. Marie Curie adalah seorang fisikawati sekaligus kimiawati yang menemukan radioaktif, termasuk unsur polonium dan radium. Marie yang mendapatkan Nobel atas penemuannya ini memang mengembangkan terus teori radioaktif. Namun sayang, dia juga menemukan efek samping mematikan dari radioaktif itu. Marie meninggal dunia pada 4 Juli 1934 karena menderita anemia aplastik, suatu kondisi di mana sumsum tulang belakang tidak bisa memproduksi sel-sel darah baru. Kondisi yang dialami Marie ini akibat terlalu sering terpapar oleh zat radioaktif. Valerian Abakovsky. Valerian adalah seorang penemu asal Rusia. Dia menemukan kereta mesin berkecepatan tinggi yang disebut Aerowagon. Aerowagon ini bermesin pesawat dan berbaling-baling. Pada 24 Juli 1921 saat melakukan uji coba, mesin itu kemudian tergelincir dan menewaskan Valerian serta 5 orang lainnya, yang mana pada saat itu Valerian berusia 26 tahun. Ceritanya, Valerian bersama 21 orang kelompok komunis membawa Aerowagon dari Moskow untuk mengujinya. Meskipun mereka berhasil di tempat tujuan, tapi pada saat kembali ke Moskow, Aerowagon yang mereka kendarai tergelincir dengan kecepatan tinggi hingga menewaskan 6 dari 22 penumpang termasuk Valerian. Franz Reichel. Franz Reichel, seorang penemu Austria kelahiran Prancis ini sebelumnya berprofesi sebagai seorang penjahit. Namun saat waktu luangnya dia habiskan untuk mendesain parasut terbang untuk pilot pesawat. Pesawat di mana Franz mendesain parasut adalah barang yang relatif baru. Demikian pula mekanisme bagaimana pilot bisa lolos dari pesawat yang rusak masih dikembangkan. Nah, Franz kemudian menguji parasut buatannya itu dengan melompat dari Menara Eiffel pada ketinggian yang relatif rendah, yaitu 187 kaki atau sekitar 57 meter. Hasilnya, Franz jatuh berdebam ke tanah dan akhirnya tewas seketika. Horace Lawson Hanley. Hanley yang merupakan pengacara dan anggota dewan di negara bagian Louisiana mempunyai ide untuk membuat kapal selam. Horace membantu mendesain dan membangun 3 model kapal selam yang berbeda selama Perang Sipil Amerika Serikat, yaitu perang antara pemerintah Amerika Serikat versus Konfederasi Amerika Serikat dari 11 negara bagian di selatan Amerika Serikat. Kapal selam pertamanya dibangun di New Orleans dan tenggelam.
Demikian pula kapal selam keduanya yang tenggelam di Mobile Bay, Alabama. Horace kemudian membiayai sendiri kapal selam ketiganya, dan pada 15 Oktober 1863, Horace bersama 7 orang kru mendapat tugas, yaitu misi untuk menenggelamkan kapal dari pihak pemerintah Amerika Serikat. Misi menenggelamkan kapalnya sukses, namun kapal selam itu lantas tenggelam di perairan Charleston, South Carolina. Atas peristiwa ini, Horace dan kru kapal selamnya dinyatakan meninggal. Perilos dari Athena, Yunani, merupakan orang yang sangat pantas dimasukkan dalam kategori ini. Perilos merupakan pandai besi di zaman Romawi kuno. Dia mendesain alat eksekusi mati yang disebut brazen bull. Brazen bull ini dibuat dari logam perunggu yang berbentuk patung banteng. Di salah satu perut atau punggung brazen bull ini ada pintu untuk memasukkan tahanan. Di dalamnya ada tempat untuk menguji tahanan atau napi yang akan dieksekusi mati. Mekanismenya, tahanan itu dimasukkan dalam brazen bull lalu dikunci, kemudian di bawah perut sapi itu ada api yang membara, dan secara otomatis tahanan itu kemudian mati terpanggang hidup-hidup. Brazen bull juga dirancang agar tercipta lolongan kesakitan saat tahanan di dalam kepanasan dan sekarat terdengar seperti suara banteng yang mengerang. Perilos merancang temuan ini untuk Palaris, seorang raja yang sangat kejam. Setelah Perilos menunjukkan alat temuannya ini pada Palaris, dia kemudian dimasukkan ke dalamnya. Tidak jelas apakah Perilos dikeluarkan saat sekarat atau terpanggang dalam banteng itu. Konon, brazen bull dibuat oleh Perilos atas permintaan Raja Palaris untuk menakut-nakuti musuhnya agar tak ada yang berani menggulingkan kekuasaannya. Begitu juga sikapnya selama berkuasa yang begitu kejam, tak lepas dari kekhawatiran akan musuhnya yang ingin menggulingkan kekuasaannya. Itu dia guys, 7 penemu yang berjasa dalam dunia pengetahuan, meskipun mereka tewas karena penemuannya sendiri. Memang mereka meninggal karena penemuannya, tapi mereka sangatlah berjasa di masa sekarang, sehingga kita bisa menikmati kehidupan yang serba mudah seperti sekarang. Mungkin tanpa mereka ilmu pengetahuan dan teknologi lambat dalam berkembang dan kita tak akan merasakan kehidupan seperti sekarang ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe jika teman-teman ingin update video-video terbaru dari channel Saudara Muda.